Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Saya akan menjelaskan mengenai cara mengatasi perasaan yang ingin pindah dari agama. Tidak bisa dipungkiri lagi, sebagian besar manusia di bumi ini pastinya memeluk agama atau kepercayaan masing-masing, walaupun ada sebagian yang tidak mempercayai agama atau ateis. Agama merupakan sebuah kepercayaan atau keimanan terhadap Sang Pencipta dan sebuah sistem aturan mengenai kehidupan manusia menuju jalan yang lebih baik. Membicarakan persoalan agama, manusia sudah membawa agama sejak lahir, yaitu turunan dari kedua orang tuanya. Dan setiap harinya kita menjalani apa yang diperintahkan oleh agama dan dilarang oleh agama dalam rangka menuju kebaikan dunia dan akhirat. Namun tidak sedikit orang yang melakukan pindah agama dikarenakan faktor-faktor tertentu. Adapun faktor-faktornya antara lain adalah ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal yang meliputi kepribadian seorang mengenai sifat yang mudah sedih, mudah putus asa, mudah terprovokasi. Hal tersebut dapat mengakibatkan seseorang berpindah agama. Adapun yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu kemiskinan, terus rasa takut, berpandangan bahwa agama yang lain lebih mudah dan tidak mengekang. Terus yang terakhir adalah menjalin hubungan beda agama. Untuk hal ini sering terjadi. Dikala menjalin hubungan beda agama, tentu saja menikah harus agama yang sama, Islam dengan Islam misalnya. Namun jika beda agama, mereka harus memilih dari salah seorang tersebut untuk pindah agama agar bisa menikah. Dalam sekian banyak hal yang menjadi alasan seseorang untuk berpindah agama, menurut saya hanya masalah keyakinan atau tingkat keimanan seseorang dalam beragama yang dianut. Jika keimanan yang tebal dan mantap dalam beragama, tidak akan terjadi perpindahan agama. Jika keimanan yang rapuh, maka hal tersebutlah yang akan terjadi. Adapun dalil dari Al-Quran mengenai orang yang murtad, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, waman yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Adapun hukum murtad menurut hadis Nabi adalah dalil adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damu rajulin muslimin yashhadu alla ilaha illallah wa ati rasulillahi ila salasatun nafarin ittarikul islamal mufarikul li jama'ati wasyaibu azani wan nafsu bin nafsi. Yang artinya tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali dari 3 orang berikut ini: seseorang yang murtad dari Islam dan meninggalkan jamaah, orang yang telah menikah tapi berzina, dan seorang yang membunuh orang lain. Hadis riwayat Muslim. Mengenai hal tersebut, ada cara yang digunakan untuk mengatasi perasaan yang ingin pindah agama, yaitu dengan cara mempertebal atau memperkokoh keimanan. Adapun cara memperkokoh keimanan adalah yang pertama, memperbanyak ibadah sholat, karena dengan sholat berarti kita menegakkan tiang agama dan sekaligus keimanan kita kepada Sang Pencipta. Yang kedua adalah memahami isi Al-Quran. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, selalu berpikir positif. Yang kelima, mengetahui hukum mengenai murtad. 5. Menjauhi lingkungan yang buruk. Yang ketujuh, menjauhi hal-hal yang bisa merusak keimanan. Jadi seperti itu cara kita mengatasi perasaan ataupun pikiran yang ingin berpindah agama.
Kita seharusnya berpikir berkali-kali apa untungnya bagi kita jika berpindah agama, apalagi kita seorang muslim yang tahu benar bahwasanya murtad atau pindah agama diharamkan dan nantinya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlulah kita memupuk iman kita dengan hal-hal yang positif dalam beragama dan selalu berdoa kepada Allah agar memperkokoh iman kita kepadanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.